Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yisa Rizka dengan nomor NPM 20140515117. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Teknologi Pertanian, Universitas Lampung. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat larutan dengan bahan cair. Kemarin kita sudah membuat larutan dengan bahan padat ya. Nah, di sini saya akan membuat larutan dari bahan cair dari bahan garam dan asam asetat atau asam cuka. Oke, di sini kita akan membuat larutan dari bahan garam dan bahan asam asetat atau asam cuka dengan konsentrasi garam 5 molar dan volume air 300 ml. Dan di sini konsentrasi yang akan kita buat pada bahan garam yaitu sebanyak 1 molar dan 2 molar dengan volume air 250 ml. Yang kedua, pada bahan asetat dengan konsentrasi 25% dan volume air 300 ml. Nah, di sini konsentrasi yang akan kita buat itu 3 molar dengan volume air 250 ml. Sebelumnya mohon maaf ya, di sini hujan, mungkin suara saya akan terganggu oleh suara hujan ya. Jadi tujuan dari praktikum ini adalah mengharapkan mahasiswa dapat mengetahui tahapan-tahapan atau proses dalam pembuatan larutan dan mampu membuat larutan tersebut. Nah, yang pertama, di sini saya akan memberitahu alat-alat yang saya gunakan pada praktikum kali ini. Jadi yang pertama ada sendok, nah, yang kedua ada gelas ukur, yang ketiga ada gelas. Nah, untuk bahan kita memiliki garam, pewarna makanan, asam cuka, dan air. Oke, yang pertama kita akan membuat larutan dari bahan garam, yaitu dengan konsentrasi awal 5 molar dengan volume air 300 ml. Nah, di sini konsentrasi yang akan kita buat itu sebanyak 2 molar dengan volume air 250 ml. Jadi, untuk membuat larutan garam sebanyak 300 ml air dari 5 molar, yang pertama carilah dulu mol garamnya. Nah, jadi dapat dihitung dengan rumus. Jadi molar yang pertama itu sebanyak 5 molar dengan volume air sebanyak 300 ml. Nah, jadi kita langsung kalikan saja, hasilnya 1500 mol. Selanjutnya kita akan menghitung massa. Menghitung massanya di sini, mr yang maksud di sini yaitu mr garam ya. Jadi mol yang ini kita masukkan 1500 per mol mr garam kan 58,5. Kita langsung masukkan saja 58,5. Nah, hasilnya 25,64 gram. Nah, jadi langsung saja. Tadi kita telah menghasilkan bahan garam yang akan kita masukkan sebanyak 25,64 gram. Jadi 25,64 gram itu setara dengan 2,5 sendok makan atau lebih ya. Nah, kita masukkan saja 1, 2, dan sedikit. Nah, jadi kita akan masukkan air sebanyak 300 ml. Kita aduk dan beri warna sebanyak 1 tetes. Sudah larut semua garamnya dan ini sudah diberi warna juga. Kita akan tuangkan ke tempat lain. Yang selanjutnya kita akan membuat larutan dengan konsentrasi 2 molar dengan volume air 250 ml. Nah, yang kedua kita akan melakukan proses perhitungan pada
konsentrasi 2 molar dengan volume air 250 ml pada bahan garam. Nah, jadi langsung saja rumusnya itu adalah V1 sama dengan V2 kali molar 2 kali M1. Jadi volume air yang kita buat itu 250 ml dengan molar yang akan kita buat sebanyak 2 molar. Nah, 2 molar. Dengan molar pertama tadi 5 molar. Nah, jadi langsung saja kita kali dan bagikan. Ini 250 kali 2 yaitu 500 dibagi 5. Hasilnya adalah 100 ml. Tadi kita telah melakukan perhitungan pada konsentrasi 2 molar dengan volume air 250 ml. Ternyata kita membutuhkan larutan pertama atau mengambil larutan pertama sebanyak 100 ml. Langsung kita masukkan saja. Kita ambil sebanyak 100 ml. Sudah, dan kita masukkan dan kita tambahkan air sebanyak 250 ml. Oke, langsung kita masukkan saja dalam gelas. Ini sudah saya diberi keterangan setiap gelas. Ini adalah larutan 2 molar. Cukup. Nah, oke, yang selanjutnya kita akan membuat larutan dengan konsentrasi 1 molar dengan volume air 250 ml. Oke, kita akan melakukan perhitungannya ya. Nah, kita akan membuat larutan dengan konsentrasi 1 molar dengan volume air 250 ml. Di sini rumusnya sama saja seperti yang pertama. Jadi V1 sama dengan V2 dikali M2 atau molar 2 dikali molar 1. Nah, jadi volume air yang akan kita buat itu sebanyak 250 ml dikali molar yang akan kita buat itu sebanyak 1 molar dibagi 5. Jadi 5 ini nih molar yang awal ya. Langsung saja kita kali dan bagikan. 250 dikali 1 yaitu 250 dibagi 5, hasilnya itu adalah 50 ml. Oke, jadi tadi hasil dari perhitungan kita membutuhkan larutan garam yang pertama tadi itu sebanyak 50 ml. Langsung saja kita masukkan sebanyak 50 ml. Dan akan kita tambahkan air sebanyak 250 ml. Nah, langsung saja kita tuangkan ke gelas yang sudah saya beri keterangan. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat larutan pada bahan asam asetat atau asam cuka. Nah, di sini saya telah menyediakan asam asetat atau asam cuka sebanyak 120 ml dari 25%. Langsung saja kita masukkan ke dalam gelas yang sudah saya beri keterangan. Sudah kita masukkan. Nah, oke, sudah kita tuangkan ke dalam gelas yang sudah diberi keterangan. Nah, habis itu kita akan menambahkan pewarna makanan ya, kurang lebih 1 tetes. Setelah itu kita aduk rata ya. Mohon maaf, agak sedikit bising. Nah, sudah larut. Nah,
Oke, yang selanjutnya setelah kita membuat larutan pada asam cuka atau asam asetat, di sini kita akan membuat larutan asam cuka yang akan diencerkan sebanyak 3 molar dengan volume air 250 ml. Jadi kita akan melakukan perhitungan pada larutan asam cuka atau asam asetat sebanyak 3 molar dengan volume air 250 ml. Jadi yang pertama kita langsung masukkan saja rumusnya. V1 sama dengan V2 dikali M2 dibagi M1. Nah, jadi V2 yaitu volume air yang akan kita buat sebanyak 250 ml dan molarnya itu sebanyak 3 molar dibagi 30. Nah, jadi 30 ini adalah hasil dari 25% dari 120 ml asam asetat. Jadi 25 dikali 120 dibagi 100, hasilnya yaitu 30. Langsung saja kita kali dan bagikan. 250 dikali 3 yaitu 750. 750 dibagi 30, hasilnya 25 ml. Ada larutan asam asetat yang akan kita buat yaitu 3 molar dengan volume air 250 ml. Nah, jadi di sini dalam perhitungan tadi kita mendapatkan hasil 25 ml. Nah, jadi kita akan mengambil larutan asam asetat tadi sebanyak 25 ml. Dan akan kita tambahkan air sebanyak 250 ml. Oke. Sudah ya. Dan kita akan masukkan ke dalam gelas yang sudah saya beri keterangan. Oke, itulah tadi praktikum saya pada hari ini. Dapat disimpulkan bahwa larutan akan memudar apabila dilakukan pengenceran. Nah, seperti contoh, di sini yang saya pegang ini adalah larutan asam asetat sebelum diencerkan ya. Warnanya pekat, bisa dilihat. Dan ini adalah hasil dari pengenceran larutan asam asetat tadi. Semakin memudar ya warnanya. Ini proses pengenceran sebanyak 3 molar tadi. Dan yang selanjutnya begitupun dengan ini adalah larutan garam tadi. Ini sebelum pengenceran, jadi warnanya seperti ini. Dan yang kedua ini adalah hasil pengencerannya. Jadi hasil pengencerannya ini ya bisa dilihat memudar ya warnanya. Di sini yang saya pegang sebelah kanan ini larutan garam yang sudah diencerkan sebanyak 2 molar dan ini sebanyak 1 molar. Sekian, terima kasih. Itulah tadi praktikum yang saya lakukan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun proses praktikum tadi ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.